Pemirsa, polisi telah menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi ke David, anak pengurus GP Ansor Jakarta. Dalam rekonstruksi ini terungkap tidak ada raut penyesalan pada Mario Shane dan AG serta tindakan menolong korban saat tengah terkapar tidak berdaya setelah dianiaya. Rekonstruksi kasus penganiayaan David oleh Mario Dandi akhirnya digelar. Rekonstruksi ini dimulai adegan Mario Dandi menjemput AG pacarnya di sekolahnya. Setelah itu, adegan Mario Dandi bersama AG menjemput Shane di depan minimarket. Dalam rekonstruksi ini, AG tidak dihadirkan, perannya diperagakan oleh peran pengganti. Setelah itu mereka bergerak ke rumah R, teman David, di mana David berada di Kompleks Green Permata Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mereka kemudian bertemu David dan mengajaknya ke sebuah lokasi yang masih berada di perumahan tersebut. Sebelum menganiaya David, Mario terlebih dahulu meminta korban David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun David saat itu hanya mampu melakukan push up 20 kali karena tidak kuat. Selanjutnya Mario menyuruh David memeragakan sikap tobat atau berlutut dengan kedua tangan di belakang. Namun David tak bisa memeragakan sikap tobat dan kemudian Mario menyuruh push up lagi ke David. Ketika David dalam posisi push up, Mario menendang, memukul, hingga menginjak kepala David hingga tak berdaya. Penganiayaan terhadap David kemudian terhenti setelah N, salah seorang saksi, berteriak. N lalu keluar rumah dan mendatangi lokasi penganiayaan, dan N kaget saat melihat korban penganiayaan adalah teman anaknya. Saat ditanyai N, apa salahnya penganiaya David, Mario menjawab, korban telah melakukan pelecehan terhadap adiknya. N mengaku sangat emosional saat melihat kondisi David sudah terkapar, namun Mario, Shane, dan AG tidak ada rasa penyesalan dan upaya membawa David ke rumah sakit. Suami N akhirnya menghubungi security dan kemudian membawa David ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Usai rekonstruksi, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan tersangka tidak bisa bohong lagi karena ada CCTV dan alat bukti lain yang memperlihatkan tindakan penganiayaan pada David. Contoh misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video itu ada adegan yang terpotong, tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat, ya, chat WA, ya, kemudian dari video. Kemudian video ini kita besarkan apa kata-katanya itu muncul semua itu.